Penggunaan garam dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya terbatas pada pengolahan makanan, industri makanan, maupun perawatan kecantikan. Dalam sektor pertanian, garam mulai dimanfaatkan salah satunya sebagai pupuk. Garam memiliki rumus kimia Na+ dan Cl-, membantu memberikan nutrisi mikro yang berguna untuk tanaman dan menyimpan cadangan air saat musim kemarau. Tim peneliti mengemukakan garam sebagai pupuk alternatif dengan kandungan NaCl dinilai mampu menggantikan pupuk kalium atau KCl dengan dosis tertentu. Garam Epsom atau garam Inggris banyak digunakan sebagai pupuk karena mengandung magnesium dan sulfur yang dibutuhkan tanaman. Yang terpenting adalah menggunakan pupuk garam harus ditambahkan dengan sampah organik lainnya. Biasanya pupuk garam sering digunakan pada tanaman organik dan beberapa tanaman komoditas ekspor seperti sawit, cengkeh, kakao, lada, bahkan padi. Petani sayur dan buah-buahan juga menggunakan pupuk garam sebagai alternatif pupuk organik. Penggunaan pupuk garam pada buah terbukti membuat rasa buah menjadi lebih manis dan ukurannya lebih besar. Nah, untuk manfaatnya sendiri akan saya uraikan setelah saya membuat tutorial bagaimana cara mengaplikasikannya terhadap tanaman. Langsung saja ikuti video ini. Nah, untuk yang harus kita perlukan adalah 1 liter air dan 1 sendok teh ya. Kalau teman-teman semua mau membuat dalam jumlah besar, kalian biasa menggunakan 1 kilo garam dengan perbandingan air sebanyak 5 liter ya. Ini aku karena mau bikin untuk kebun sendiri ya, jadi aku buatnya sedikit saja. Langsung kita masukkan ke dalam air ya, 1 liter air. Langsung saja kita aduk ya. Kita aduk sampai benar-benar larut garamnya. Oh ya, mohon maaf tadi aku ralat ya, untuk 5 liter air kita bisa menggunakan 5 sendok teh ya, karena kita perbandingannya 1 sendok teh untuk 1 liter, jadi untuk 5 liter kita gunakan 5 sendok teh ya. Pastikan semuanya benar-benar larut dan jangan menggunakan tangan untuk mengaduk ya. Kalian bisa menggunakan kayu seperti ini. Karena kalau menggunakan tangan nanti akan mengurangi efektivitas pupuk tersebut ya. Setelah dirasa semuanya tercampur, kita siapkan botol semprot. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalamnya ya. Langsung kita masukkan, aduh tercecer guys, karena gelas literku nggak tahu, aku lupa naruh, aku jadi pakai gayung guys. Nah, kita masukkan sampai penuh ya. Langsung saja kita tutup dan ini siap diaplikasikan ke tanaman yang membutuhkan nutrisi dari pupuk garam ini. Nah, kita bisa langsung aplikasikan kepada daun-daun seperti ini. Kita juga bisa semprotkan ke batang, kemudian ke pangkal atau ke akarnya juga bisa ya. Nah, untuk garamnya kalian bisa menggunakan garam kasar atau garam krosok atau gosok ya. Itu lebih bagus lagi. Ini aku pakai garam meja karena kebetulan stok garam aku habis ya. Nah, sekarang saya mau mengulas manfaat apa aja yang kita dapat dalam pupuk dari garam ini ya. Selain bermanfaat pada tanah dan buah, garam juga mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman dengan cara meningkatkan penyerapan nutrisi dan mengatur
kadar air di dalam tanah. Dengan catatan kalian harus menggunakan dosis yang tepat dan benar ya, jangan sampai berlebihan karena itu akan berakibat fatal kepada tanaman kalian. Selain itu, kandungan garam juga bermanfaat untuk memperkuat akar dan batang tanaman. Selain itu juga bisa meningkatkan ketahanan tanaman dengan sifat antibakteri, anti jamur, sehingga dapat menghindarkan tanaman dari serangan penyakit dan hama. Garam juga mampu memudahkan penyerapan zat hara dari tanah, menghindarkan tanaman dari klorosis atau kerusakan jaringan daun dan nekrosis atau kematian jaringan tanaman. Bagi kamu yang membudidayakan tanaman di rumah, penggunaan garam untuk menyuburkan tanaman bisa dilakukan. Ada 2 metode pembuatan pupuk garam. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bisa menggunakan 5 liter air ataupun 1 liter air untuk skala kecil ya. Nah, untuk dosisnya kalian cukup menyemprotkannya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Jangan sampai lebih dari dosis tersebut karena akan menyebabkan kematian pada jaringan tanaman ya. Dengan takaran setiap satu pohon sebanyak 10 ml ya, atau kira-kira berapa semprot ya, 5 semprot gitu ya, itu sudah cukup. Nah, bisa lebihin sedikit juga boleh, itu tergantung seberapa besar tanaman kalian. Nah, dengan cara ini kalian bisa membantu menyuburkan tanaman kalian dengan dana yang super hemat di kantong ya. Karena ini hanya berapa sih? Garam meja itu yang kita butuhkan cuman sedikit ya, dan itu bisa kita gunakan banyak untuk tanaman, nggak cuman sedikit ya. Kita bisa pakai, soalnya untuk skala pemakaiannya hanya sedikit ya dibanding dengan penggunaan garamnya gitu. Baik, aku rasa cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat buat para pecinta tanaman yang ingin selalu melestarikan tanaman dimanapun kalian berada ya. Semoga tanaman kalian tumbuh sehat dan subur, dan tips ini bisa bermanfaat bagi semuanya yang menyaksikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye-bye.